warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz serta para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini sebagaimana biasa dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa hadir kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahannya diampuni dosa-dosa kita dan juga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak halaman 60 faslun fil istinja, ya. Pada bahasan yang lalu itu kita hanya sebatas mukaddimah lah tentang istinja. Nah sekarang kita masuki bahasan dari kitab Fathul Qarib, yaitu halaman 60 faslun fil istinja, ya. Pasal ini menerangkan tentang istinja, ya. Istinja bahasa kampungnya cebok, ya. Tapi walaupun bahasa agamanya lebih luas sih, cebok kan biasanya pakai air, ya. Ini termasuk juga cebok pakai batu atau kertas. Itu dibolehkan. Istinja secara syariat begitu. Dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kotorannya itu, ya. Zaman dulu pakai batu, sekarang lebih modern pakai kertas tisu, ya. Jadi faslun fil istinja, pasal ini menerangkan tentang istinja wa adabi qadil hajah, dan menerangkan tentang adab-adab, ya, adab-adab orang buang hajat, ya, melaksanakan hajat. Adab-adab ini ya aturan-aturan lah. Kan ntar ada juga aturan yang wajib, walaupun biasanya itu kalimat adab dipakai hal-hal yang sunat. Tapi ntar juga di sini diterangkan ketika menerangkan adab-adab buang hajat, yaitu haram menghadap kiblat, ya. Nah itu kan jadi wajib tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat jadinya haram. Itu bila mana di tempat yang blong. Kalau di tempat yang khusus tuh enggak apa-apa. Istilahnya ada jambannya, ada kamarnya begitu. Namanya WC, ya. Itu menghadap manapun enggak ada urusan itu. Ya, yang enggak boleh yaitu menghadap kiblat atau membelakangi ketika di tanah lapang, ya. Nah, itu termasuk adab qadil hajah. Kemudian wal istinja wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu. Kalimat istinja diambil dari kalimat najautu syai'a. Artinya ay qata'tuhu, saya memotongnya. Jadi najautu qata'tu, saya memotong. Jadi istinja ini orang memotong, artinya menghilangkan najis, ya, dipotong tuh najis lah dari tubuhnya itu yang melekat, ya, di duburnya dibuang. Itu namanya istinja dari kalimat najautu syai'a ay qata'tuhu, yaitu memotongnya. Kemudian di halaman sebelahnya faka'annal mustanji yaqta'u bihil adza an nafsihi. Maka kalau tadi dibilang najautu artinya qata'tu, ya, jadi al mustanji ini orang yang beristinja dia memotong, ya benar memang. Nih faka'annal mustanji, maka seakan-akan orang yang beristinja itu yaqta'u bihi, memotong dengannya, memotong dengan istinja al adza, kotoran, ya, an-nafsihi, dari dirinya. Jadi istinja, ya, adalah memotong, ya, istilah kita menghilangkan, ya, menghilangkan kotoran yang ada di tempat pengeluarannya itu, ya, entah di kubul atau di dubur.
Nah, ini hukumnya ya. Jadi wal istinja hukumnya wajibun. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib beristinja. Jadi tidak boleh tidak, istinja mesti. Baik itu mau pakai air ke, mau pakai batu ke, mau pakai kertas ke, yang penting ada istinja. Itu hukumnya wajib begitu. Memang ntar dikaitkan itu. Istinja ini dikaitkan ketika mau sembahyang. Jadi mestinya mau sembahyang. Bolehlah ada jarak sedikit begitu. Antara dikencing ya, atau dibuang air. Ke zaman dulu buang airnya di jamban jauh. Baru udah pulang ke kamar mandi. Badasan baru nggak ngapa-ngapa itu. Nggak dosa begitu ya, kali dosa kali. Enggak. Alasannya karena enggak mesti istinja buru-buru begitu. Alasannya begitu, enggak mesti istinja alal faur, buru-buru. Ya, karena buru-burunya itu boleh dilaksanakan apabila ada mau sembahyang. Kalau mau sembahyang mau nggak mau ada istinja, mau bagaimana lagi? Ya. Jadi dikatakan di sini hukum istinja adalah wajib. Ada nih penjelasan di dalam, lihat. Qauluhu wajibun ay fi haqqi ghairil anbiya. Ini katanya hukumnya istinja itu wajib pada hak ya, orang-orang yang bukan para nabi. Kalau para nabi katanya kotorannya ya suci. Li'anna fudolatahum tahiratun. Karena ya kotoran para nabi adalah suci. Pernah kan kencing Nabi diminum ya, untuk perobatan ini itu ada seorang begitu di zaman Nabi begitu, kencing Nabi diminum ya. Dan dia merasa sembuhan lah dengan minum itu. Jadi li'anna fudolatahum tahiratun. Jadi wajib istinja bagi selain para nabi. Kalau para nabi yaitu kotorannya suci. Wajibu la alal faur tuh. Wajib beristinja enggak mesti serentak langsung, enggak mesti langsung begitu. La alal faur, enggak mesti segera. Bal inda iradatil qiyam ila shalah. Tetapi istinja itu wajib ketika ada keinginan mau sembahyang. Ketika mau sembahyang tidak boleh tidaklah istinja ya. Dikatakan inda iradatil qiyam ila sholati wa nahwiha, dan semacam sholat. Misalnya apa ini, dia mau baca Quran kan perlu wudu ya, tadi habis kencing ya istinja dulu dah, nggak bisa ya. Begitu. Malam yalzam alaihi tadammukhun bin najasah, selama tidak berakibat atasnya berlumuran dengan najis. Kalau berlumuran dengan najis apa boleh buat, mesti segera dah. Berlumuran dengan najis ya. Misalnya dimotong kambing, nggak tahu bagaimana ini darahnya muncrat sono, muncrat kemari. Begitu, entar-entaran enggak, langsung segera. Berlumuran begitu. Berlumuran najis katanya. Kalau berlumuran segeralah. Itu malam yalzam alaihi tadammukhun bin najasah. Saya artiin selama tidak berakibat atasnya tuh dia ada najisnya, tadammuh, saya artiin berlumuran bin najasah. Wa illa kana alal faur tuh. Kalau tidak, artinya kalau berlumuran ya apa boleh buat, segeralah. Ya, belepotan kata orang kampung. Belepotan. Cuman yang kadang-kadang kita perhatiin, ada orang ketika penyembelihan hewan kurban misalnya, itu darahnya diinjak tuh, supaya ngapa itu darahnya diinjak? Wallahu alam dah. Cuman tadamuh bin najasah, tapi kalau untuk niat berobat sih ya lain lagi ceritanya. Ya. Wallahu alam itu. Ya. Baik. Selanjutnya wa qad yundabu kama idza kharaja minhu ghairu mulawwithin. Tadi kan dibilang hukum istinja wajib ya.
Tapi katanya bisa sunat nih istinja. Loh aneh nih. Artinya boleh istinja, boleh kagak? Apa ini? Nah, diceritakan di sini. Wa qad yundabu, dan kadang-kadang disunatkan tuh beristinja. Contohnya kama idza kharaja minhu ghairu mulawwithin, seperti keluar darinya sesuatu yang tidak mengotori. Mulawwith, enggak mengotori. Apa contohnya? Kadudin, anggaplah cacing kremi. Cacing kremi keluar. Cacing doang enggak sama kotoran. Cacing doang enggak sama kotoran enggak. Maka paling sunat doang cebok, enggak cebok enggak apa-apa. Buang aja cacingnya. Zaman dulu tukang cacingan kita masih kecil. Iya. Kata abang aneh, apa yang dibilang? Karena dulu minumnya airnya enggak dimasak. Cuman air ditaruh di tempayan doang. Kita pulang main atau main layangan, pulang-pulang yang kita tubruk tempayan, gelak. Jadi airnya enggak dimasak, mungkin itu benar juga sih itu omongan. Jadi mudah cacingan. Kalau sekarang minumannya air aqua semua, itu top udah. Toples sudah. Aqua. Coba-coba minum air kendi sekarang, air tempayan yang enggak dimasak. Itu repotan lagi sekarang, bukan cacingan doang. Habis-habisan ntar, bisa udah berat itu. Ya. Cacingan dulu, tukang cacingan dulu masih kecil, saya ingat juga tuh, ya ampun. Mau dibilang apa? Ya mungkin itu, mungkin juga dibilang karena kita dulu minum airnya air tempayan nggak dimasak. Ya kita nimba, ceburin tempayan. Bahkan sumur zaman dulu kan kalau hujan kadang-kadang ikut-ikut banjir, ikut-ikut merah airnya. Oh, kata apa dah. Ya. Baik, jadi kesimpulannya ada istinja yang sunat. Apa contohnya? Ketika keluar sesuatu yang tidak mengotori. Tidak mengotori lubang dubur. Dan tidak mengotori sekitar dubur. Ya. Contohnya kadudin, cacing, au ba'rin, kotoran kering. Nah, aneh nih kotoran kering keluar. Kalau alam tuh dah, contohnya bagaimana? Kotoran kering, ba'r. Ya. Wa qad yukrahu, dan kadang-kadang istinja jadi makruh, jelek itu. Ya, kata orang kayak was-was. Apa contohnya? Kal istinja minar rih. Seperti istinja habis buang angin istinja, buang angin istinja. Ya ledes. Cebok mulu. Ledes. Ledes apaan tuh, gua nggak ngerti juga gitu omongan. Ya udahlah. Begitu, makruh itu, nggak usah. Karena angin itu suci, dia nggak mengotori. Maka tadi kan dibilang apa tuh istinja? Istinja itu adalah membersihkan ya setelah keluar kotoran yang mengotori, mulawis. Kalau nggak mengotori nggak ada masalah, paling ya sunat. Kayak tadi keluar cacing, ya. Bahkan jadi makruh kalau yang keluar angin itu suci. Maka pernah saya contohin dulu, anggap ada angin ya dari tubuh kita ini, kemudian dimasukin ke dalam apa nih ya botol atau apalah, ditutup, kantongin, bawa sembahyang, Allahu Akbar, nggak ada urusan, nggak ngapa-ngapa. Coba anggap sekarang kita mau meriksa kencing nih, masukin di plastik dah, kita kantongin lagi sembahyang, Allahu Akbar, ya batal, nggak bisa sembahyangnya karena sembahyang bawa najis. Kalau angin enggak, maka angin keluar nggak perlu cebok. Justru kalau cebok jadi makruh, ya, bikin was-was begitu. Entah kalau di mana-mana buang angin, bagaimana lu cebok dah, udah repot dah. Ya. Jadi itu buang angin tidak mesti cebok, justru makruh. Yang dikatakan wa qad yukrahu kal istinja'i minar rih. Wa qad yuhramu, kadang-kadang haram istinja. Loh, bagaimana haram? Tapi haramnya ma'al ijza, artinya haram tapi memadai, haram tetap sah. Mana contohnya? Kal istinja bil maghsub, seperti beristinja dengan bahan atau air yang boleh kita ngerampas atau nyolong. Air nih, ada air di ember punya siapa ya, gua ambil. Buat cebok begitu. Yang punya setelah tahu, siapa nih yang ambil? Saya. Wah, brengsek lu kan begitu kan.
Dikesel lah pokoknya, dosa tuh. Tadi tuh istinjanya haram itu. Tapi sah dong. Haram dia. Kenapa haram? Pakai air boleh nyolong, boleh ngerampas ini magsub. Gosop. Ngerampas. Jadi haram tuh istinja, tapi sah katanya. Jadi waqad yuhramu ma'al ijza. Kadang-kadang haram istinja tapi sah. Kal istinja bil magsub, seperti beristinja dengan sesuatu boleh merampas. Wa ma'a adamil ijza kal istinja bil mat'um, dan juga haram kalau istinja dengan makanan. Anggap ada rutinya kering, wah enak nih istinja nih. Kalau kering kan nyedot begitu. Anggap kita kencing nih ada roti kering, ya udah pakai, kita petelin ujungnya, buang, petelin lagi, buang, petelin lagi, buang. Ini haram ini, haram juga nggak sah juga. Kalau tadi haram masih sah. Ya, ini makanan lu kan, ya ampun, bangetan ini. Maka dikatakan wa ma'a adamil ijza, artinya haram dan enggak memadai. Kal istinja bil mat'um, seperti beristinja dengan makanan. Wa qad yubahu, ini nih yang ada semacam kritikan, ya. Apa dikatakan wa qad yubahu, kadang-kadang istinja jadi mubah. Ya boleh kerjain boleh kagak kan begitu. Apa contohnya? Kama idza araqal mahallu, seperti tempat keluar kotoran, entah itu depan entah itu belakang. Tadi kan istilahnya dia keringetan begitu ya, araq ini. Apabila tempat keluarnya najis, keringetan doang, dia udah heboh ini, maka diistinja itu dibilang boleh-boleh aja katanya. Kalau tempat keluarnya keringetan, agak basah-basah, padahal basah keringetan begitu, bukan apa-apa. Dia mau istinja juga. Ini kata ulama di sini boleh-boleh aja, sunat kagak, wajib kagak, makruh kagak. Jadi boleh katanya gitu. Itu qad yubahu kama idza araqal mahallu. Dan kadang-kadang hukumnya boleh sebagaimana keringetan tempat keluarnya kotoran. Fastanja li izalatil araq, maka dia beristinja untuk menghilangkan keringatnya. Ya. Nah, itu dibilang mubah aja gitu. Kemudian disimpulkan fal istinja'u ta'tarihi al ahkamul khamsah. Artinya istinja itu ya ada padanya 5 hukum. 5 hukum, artinya ada hukum yang 5. Jadi istinja itu mengenai juga 5 hukum atau hukum yang 5. Hukum kan ada 5. Wajib, adanya sunat, haram, adanya 4 sudah, satu lagi mubah. Hukum tuh nggak keluar dari 5 ini. Ya. Walaupun ntar tuh diantara yang makruh ada cabangnya dikit, itu ada yang namanya khilaful aula begitu. Tapi yang ramai ya 5 dah, hukum ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ya enggak ini itu, enggak itu, no. Di antara yang 5 itu. Nah jadi istinja katanya juga kena hukum yang 5 itu. Ada tadi wajib, yang tadi kita bilang, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh. Cuman yang terakhir itu yang mubah itu, yang gara-gara keringetan itu. Ya, kama qala Syekh Atiyah, kama qala Syekh Atiyah, sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Atiyah. Lakin ini yang ada semacam ya istilahnya inianlah kritikan, sanggahan sedikit. Lakin fi suratil ibahati nadharun, tetapi dalam gambaran istinja itu mubah, itu ada perlu ditinjau ulang, perlu ditinjau katanya, perlu dilihat lagi. Nazarun, perlu dilihat lagi, perlu ditinjau katanya. Di anna hadza la yustamma istinja syar'an, karena ini enggak disebut istinja secara syariat. Ya, yang namanya istinja kan menghilangkan kotoran. Keringat kan bukan kotoran katanya. Jadi dia bukan istinja sebetulnya itu. Ya, itu mungkin menghilangkan keringat boleh kali. Menghilangkan keringat dicebok. Kayak kita ini keringetan muka kita, ya kita
cuci muka kan begitu. Iya, jadi menghilangkan keringat bukan istinja. Ini yang menghilangkan kotoran ini. Ya, menghilangkan kotoran, itu pun kotorannya keluar dari sekitar dubur itu yang kotor, dubur atau kubur. Kalau tangan kita ada najis, cuci, bukan namanya istinja. Nah, bukan cebok di sini. Begitu. Ya, cebok itu depan belakang. Ya, ini bahasan ulama dulu begitu, kata-kata istinja kan cebok. Jadi kalau ada keringetan itu bukan cebok katanya. Ngilangin doang kali, nggak betah atau bagaimana, gatal kali. Ya. Baik. Kemudian tadi kan dibilang apa tadi yang dibahas? Hukumnya wajib ya, istinja wajibun. Ya, min khurujil baul tuh di kiri di Fathul Qorib. Jadi istinja hukumnya wajib, cebok hukumnya wajib min khurujil baul, dari keluarnya kencing, wal ghaid keluarnya kotoran, bil ma'i dengan air, istinja dengan air, au al hajar atau dengan batu, wa ma fi maknahu dan apa yang semakna dengan batu, semakna, searti, punya sifat kayak batu, itulah kertas, bisa menghilangkan kotoran. Mungkin kertas zaman sekarang lebih keren kali dibandingkan batu begitu. Min kulli jamidin, dari segala yang jamid, yang padat, jangan yang cair, masih yang cair. Ya istinja pakai sesuatu yang pakai pisang mateng. Udah makanan pisangnya mateng lagi. Misalnya ini. Iya, enggak jamid dia, enggak keras. Iya, jadi batu kan keras. Ya, kertas juga keras walaupun dia lembut. Cuman dia punya sifat kayak batu lah, bisa mencongkel, bisa menyerap begitu. Jamidin tahirin harus suci. Kalau kotoran sapi yang kering nggak boleh juga, dan najis dia. Walaupun kotoran kering juga menyerap kali, bisa mencongkel kotoran. Tapi ini kotoran ame kotoran. Iya, nggak maju kalau begini. Iya. Begitu, jadi pengen bersihin rumah, sapunya kotor lagi. Makin kotor lagi. Min kulli jamidin tahirin qaliin, yang mencongkel, ya, ghairu muhtaramin. Ya, tahirin qaliin ghairi muhtaramin, dan tidak dihormati. Artinya ini barang untuk mencongkel, untuk menghilangkan najis, tidak dihormati. Kalau makanan dihormatin, nggak boleh makanan. Ya. Kalau kotoran nggak suci, adalah kotoran kering, begitu. Itu definisi dari istinja. Jadi istinja itu hukumnya wajibun, hukumnya wajib. Min dari khurujil baul, gara-gara keluarnya kencing, wal ghaid kotoran, bil ma'i istinja boknya dengan air, awil hajar atau dengan batu, wa ma fi maknahu dan dengan yang semakna, searti dengan batu, yaitu min kulli jamidin, dari setiap yang padat, yang keras ya, tahirin suci, qaliin yang mencongkel, ghairi muhtaramin dan tidak dihormati. Itulah definisi dari istinja yang hukumnya wajib. Penjelasan di dalam nih ada nih, kita perluas. Qauluhu min khurujil baul wal ghaid. Tadi kan ada ucapan tuh bahwa yang namanya cebok atau istinja keluarnya yaitu kencing dan kotoran, al baul wal ghaid. Apakah ada lagi yang lain yang keluar yang mesti diistinjain ini? Ai wa ghairihi ma, ini ada ini. Dan selain keduanya. Jadi bukan air kencing aja ame kotoran belakang, tapi ada lagi selain itu. Apa itu? Min kulli kharijin najisin mulawwisin, yaitu dari segala yang keluar, yang najis, yang mengotori. Udah najis mengotori, karena dibasah ya. Walau nadiron, walaupun jarang terjadi. Contohnya gadamin, keluar darah. Ya, darah keluar dari depan kah, dari dubur kah, ada sesuatu.
Ya, kita mau sembahyang ya cebok. Ada darahnya tadi. Mungkin embayannya pecah tuh bagaimana? Ya, begitu. Maka itu yang kotoran depan belakang, kencing sama kotoran tuh yang rame, itu yang biasa. Ada yang jarang-jarang kadamin. Seperti wawadiin, wadi itu. Wadi ya. Wadi temannya mazi. Cuman mazi kan keluar dari nafsu, kalau wadi ada yang bilang karena kecapean begitu. Hampir mirip-mirip lah. Kemudian wa inna maktasara alaihima, dan pengarang kitab tadi hanya membatasi 2 macam doang. Dibilangkan istinja wajibun min khuruji, 1 al-baul, 2 wal ghaid, enggak disebut yang lain. Kenapa nih katanya? Wa inna maktasara alaihima likaunihima ghalibaini mu'tadaini. Tuh, pengarang kitab tadi hanya membatasi istinja dari kencing dan kotoran karena kencing dan kotoran itu yang lumrah. Ghalibaini, yang ghalib, yang rame, yang biasa. Mu'tadaini, ya, mu'tad yang biasa. Wa asyara syarihu bitakdir khuruj. Ya. Ini yang kurung kan tuh takrib, kitab takrib yang kurung. Ya, jadi kalau dilihat yang kurung nih, wal istinja'u wajibun minal bauli, itu yang kurung doang tuh. Itu kitab takrib itu, karangan Abi Suja. Kalau nggak salah begitu. Yang khuruj ini tambahan syarahnya. Ini yang namanya dari kitab Fathul Qarib ya. Nah, yang di dalamnya ini yang namanya Hasyiah Bajuri. Ada 3 pengarang ini. 3 pengarang nih. Nggak main-main nih kitab, 3 pengarang kumpul di sini. Ya. Jadi pengarang Fathul Qarib, pensyarih Fathul Qarib, dia menyebutkan tambahannya keluar. Emang kalau belum keluar ya belum cebok. Apa yang mau dicebokin keluar. Khuruj. Itu pun keluar udah terlepas. Terlepas udah habis dah istilahnya. Iya. Keluar benar-benar udah. Maka ditambahin khuruj begitu. Ya. Maka dibilang tuh wajibin. Tadi kan wajibin minal bauli. Tapi dengan khuruj wajibin min khurujil bauli. Begitu. Jadi istinja wajib dari keluarnya kencing. Tadi dari kencing doang. Istinja wajib dari kencing, nggak jelas begitu. Maka keluar tambahin. Itu namanya wa asyara syarihu bi taqdiri khuruj ila annal khuruj mujibun lahu. Ya, sampai penjelasannya bahwa keluar itulah yang mewajibkan istinja. Ya, kalau nggak keluar kagak ngapain. Lakin bisartil inkito tuh. Jadi dia keluar tuh kotoran, kemudian berhenti. Kalau masih keluar di istinja, bagaimana aja bohong. Kacau balau urusan. Potong udah habis, tirisin. Ya, maka ditirisin. Ya. Begitu. Kemudian, ya. Nah ini ada penjelasan bilma tadi tuh. Jadi yang namanya istinja kan bisa dengan air. Kalau bilang, ayo istinja. Nah istinja dia bisa pakai air, namanya istinja. Dipakai batu, istinja juga. Kalau bahasa Arabnya. Cuma ntar kalau yang, ayo istijmar. Nah istijmar ntar khusus istinja pakai batu doang. Nggak ada pakai air. Itu hanya bahasa aja. Jadi kata-kata istinja mencakup 2 jalan. Jalan pertama dengan air, jalan kedua dengan batu dan semacamnya. Kalau nanti ada kalimat istijmar, ya, istijmar itu dari kalimat jamroh. Jamroh itu melempar, jumroh itu batu. Istijmar artinya istinja pakai khusus batu doang. Nah ini jadi mendalam jadinya nih. Jadi bilma ay walau kana mat'uman. Jadi istinja dengan air, walaupun tuh air dimakan, diminum. Ya apa boleh buat, emang air kan punya zat yang istilahnya bisa menghilangkan itu air ya. Jadi air walaupun dia makanan, cuman kalau makanan lain nggak boleh emang, lagi nggak layak kan. Misalnya ada geplak misalnya ya, geplak yang kering nggak kena.
wajik apalah, nggak bisa itu. Tapi kalau air nggak apa-apa begitu. Kalau air, tuh walaupun mat'uman katanya, kalma'il azab, seperti air tawar. Wa yajibu isti'malu qadrin minal ma' bihaisu yaglibu 'ala dzan zawalun najasah. Dan wajib mempergunakan seukuran air di mana bisa diperkirakan najis dengan air itu hilang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini pakailah air secukupnya, itu bahasa sekarang. Pakai air secukupnya begitu. Kira-kira ini cukup berapa? Ya, seember kecil, ya udah seember kecil begitu. Ya minimal seember kecil. Misalnya kan begitu. Itu yang disebut apa tadi? Wajib isti'mal tuh, wajib mempergunakan qadrin minal ma, ukuran dari air. Seberapa ukurannya dong? Pokoknya ukurannya bihaisu yaglibu 'ala dzan, di mana ada sangkaan kuat begitu. Di mana ada sangkaan kuat bahwa najisnya udah hilang. Ya, berapa itu kira-kira ya. Nah, diterangkan nih wa alamatuhu zuhurul khusunah ba'dan nu'umah ya. Jadi alamat daripada najis hilang nampaknya kasar setelah lembut begitu. Ya. Jadi keset bahasa kampungnya. Nampaknya keset setelah apa ya? Enggak keset. Licin. Pis zakar pada zakar. Kemudian wa ammal untha pabil aks. Ini nih yang repot nih. Adapun perempuan malah terbalik katanya. Jadi dia bukan zuhurul khusunah, kebalikannya. Zuhurun nu'umah. Ya, zuhurun nu'umah ba'dal khusunah begitu ya. Tadi agak kasar, kemudian dia cebok, maka licin. Nah, udah bersih dah licin dia. Perempuan katanya, wallahu alam. Pabil aks. Pokoknya lawannya begitu, pabil aks. Ada masalah nih. Walau syamma min yadihi raihatan najasah. Kalau dia mencium dari tangannya, bau najis nih. Ini bagaimana nih? Lam yahkum bi baqain najasah. Tidak dihukumkan najisnya masih ada tuh di belakang, di kotorannya tuh, di tempat keluar kotoran. Artinya nggak ada hubungan antara tangannya bau, berarti ceboknya belum bersih, belum pasti itu. Belum pasti ada hubungan erat antara tangannya bau sama nggak bersihnya lubang kotoran itu. Itu yang dikatakan di sini walau syamma min yadihi raihatan najasah. Seandainya ada seseorang mencium dari tangannya bau najis, maka dikatakan lam yuhkam bi baqain najasah. Tidak diputuskan, tidak dihukumkan najisnya masih ada. Alal mahal pada tempat keluarnya itu najis, pada dubul, pada kubur begitu ya. Wa in hakamna ala yadihi bin najasah, walaupun kita hukumkan tangannya karena ada tanda-tandanya bau begitu. Tapi tempat keluar kotorannya enggak mesti begitu, enggak mesti. Maka payaghsilu yadahu faqat. Maka orang itu hanya cukup mencuci tangannya doang, enggak perlu cebok lagi. Anggap habis cebok, si bau nih. Begitu kan, nggak mesti cebok lagi dah, nggak mesti. Ya. Tapi kalau dia mau sih urusan dia. Secara hukum nggak mesti. Iya, nggak ada mesti hubungan tangan bau itu masih kotor. Boleh jadi ini tangan ya bekasnya tadi. Begitu. Ini memang heboh juga nih kalau kebaca dalamnya ini. Qala ba'duhum ma lam yatahaqqaq annaha fi batinil asabi al-mulaki lil mahal. Artinya tangannya bau, tidak ada kaitannya, duburnya belum bersih selama tidak ada kepastian. Malam yatahaqqaq, selama tidak pasti annaha fi batinil asabi, ya bahwasanya tangannya tadi ya habis menyentuh dari batinil asabi al-mulaki lil mahal, yaitu dalam dari asobe ini, batinnya ini, telapak jari-jarinya ini yang melekat
yang nempel pada tempat keluarnya najis. Jadi selama tadi nggak melekat tangannya itu pada tempat keluarnya najis, wa illa kalau tadi tangannya melekat nempel pada keluarnya tempat keluarnya najis, katanya wajaba ghuslul mahal, maka mau nggak mau wajib juga cebok lagi. Wajaba ghuslul mahal aidan. Lakin itlaquhum yukhalifuhu, tetapi perkataan ulama ini kayaknya berlawanan. Artinya berlawanan bagaimana? Maksudnya kalau tangannya bau nggak mesti ya tempat duburnya itu itu omongan secara umum itu. Ya. Wala budda ayastarhi, dan mestilah ia semacam ini istarha, ini ngulur, nongkrong lama lah begitu. Supaya enggak nyise tuh najis, li alla tabqon najasah. Ya, jadi nongkrong istilah kita tirisin. Ya, istarha tuh mengulur. Jadi ulur dulu dah ulur. Ya, ulur nongkrong agak lama supaya enggak nyise najis di duburnya, baru supaya tiris banget. Ya, jadi kalau kencing biar tiris, kalau kotoran juga biar tiris begitu. Ya, li alla tabqon najasah, supaya enggak ada nyisa najis fi tadhaifil farj, pada lipetan-lipetan farj, kemaluan depan atau belakang. Jadi dalam itu ada lipetan-lipetan katanya. Jadi biar enggak nempel tuh najis di lipetan-lipetannya. Untuk itulah dia tirisin begitu. Payastarhi, maka ditirisin. Hatta tanghasila tadhaiful maq'ada, sehingga terbasuhlah lipetan-lipetan pada pantatnya itu, pada duburnya. Ini maq'ada, ini dubur maksudnya nih, pantat. Min kullin minar rajul wal mar'ah, dari masing-masing laki dan perempuan. Wa tadhaifi farjil mar'ah, dan juga lekukan atau lipetan-lipetan pada kemaluan perempuan. Ya. Jadi istilahnya itu yang belipat-belipat ya bersihin lah begitu. Ya. Sama dengan kita mandi junub. Mandi junub kan yang lipetan-lipetan ini mungkin perutnya ya jangan nongkrong aja. Entah yang belipat nggak kena air begitu. Jangan diri aja. Kalau yang diri aja itu lempengan yang nongkrong nggak kena air. Jadi nongkrong diri nongkrong. Begitu mandi junub mau gimana lagi coba dah? Saya tanya dah. Mandi junub nongkrong diri nongkrong. Jadi yang belipat kena air semuanya. Yang repot juga kuping nih, mesti digini-giniin. Ini lipitan-lipitan ini, ya, belipat. Kalau kita diri aja, ini waktu yang lempengan nongkrong nggak kelihatan atau karena berdiri terus. Ya, jadi nongkrong diri nongkrong. Nah, ini juga begitulah gambarannya katanya. Jadi pada lobang-lobang kemaluan itu ada lipetan, maka tirisin dulu begitu. Tirisin dulu. Itulah saudara-saudara bahasan kita pada malam hari ini ya. Jadi sampai pada kalimat tadi sih yang di pinggir sampai kalimat muhtaramin itu ya. Ya, yang di dalam nanti kita lihat lagi. Jadi ya ini sih masalah udah biasa ini. Nah, cuman ya nambahin aja lah, nambahin di sana sini ada perlu tambahan, ya di sana sini ada perlu tambahan atau supaya memantapkan yang ada, ya, ilmu yang udah ada biar mantap begitu, memantapkan.